Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasannya musuh-musuh tauhid dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul batil, mereka memiliki hujjah-hujjah. Mereka memiliki pegangan-pegangan yang disertai dengan fasihnya mereka dalam berbicara dan bagusnya tutur kalimat mereka, sehingga ini membuat perkara yang sudah jelas kebatilannya semakin tersamarkan. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, wa innamal khawfu 'alal muwahhidi alladhi yasluku tariqa wa laysa ma'hu silahun. Wa qad manna Allahu 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Hanya saja yang dikhawatirkan kepada ahlu tauhid, mereka berjalan di atas tauhid, berjalan di atas kebenaran, akan tetapi tidak ada bersamanya silahun. Dia tidak punya senjata. Ya, senjata untuk menghalau dari kebatilan ahlul batil. Wa qad manna Allahu alaina, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Qur'an itu merupakan penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia rahmat, dan dia kabar gembira kepada muslimin. Ya, jadi Syekh di sini memberikan wasiat yang sangat berharga kepada kita. Siapa yang mereka ingin istiqamah, berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas tauhid, dia harus persiapkan dirinya senjata. Senjata itu berupa ilmu agama. Senjata itu berupa hujjah. Fala yati sahibu batilin bihujjatin, karena tidak datang sahibul batil dengan sebuah hujjah, dengan sebuah argumentasi, dengan sebuah dalil, kecuali di dalam Al-Qur'an kita mendapatkan membantah dari kebatilan mereka. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, ya tidaklah ahlul batil mendatangkan dalil dari kebatilannya kecuali kita bantah kebatilannya dari dalil yang dia sampaikan. Jelas? Dari dalil yang dia sampaikan. Jadi kita tidak perlu mencari ayat yang lainnya. Kita tidak perlu menjadikan dalil yang lainnya. Dalil yang dia gunakan untuk membenarkan kebatilannya, itulah dalil membantah mereka sendiri. Faham? Jadi hujjatun laisa lak walakin alaik. Ya, sebagaimana yang telah kita contohkan pada pertemuan yang lalu, ketika mereka membenarkan dan membolehkan seseorang meminta kepada kubur, memohon kepada kubur, berdoa kepada kubur, meminta hajat kepada kubur, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatum bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah itu mereka mati, tidak, mereka hidup dalam kubur mereka. Mereka hidup dalam kubur mereka. Dengan ayat ini mereka jadikan sebagai hujjah, jadikan sebagai pegangan bolehnya meminta kepada kubur. Nah, apa yang kita bantah? Kita bantah mereka batilnya keyakinan mereka, syiriknya perbuatan mereka dengan ayat yang dijadikan sebagai dalil. Apa dalilnya ayatnya? Allah mengatakan dalam ayatnya, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabb mereka, mereka diberikan rezeki. Jadi wali-wali Allah
yang mereka meminta hajat kepadanya, mereka diingin jauhkan malapetaka dalam kehidupan mereka dari wali-wali ini sendiri saja masih membutuhkan rezeki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya mereka saja masih membutuhkan rezeki, bagaimana kemudian engkau minta kepada dia yang dia tidak memiliki apapun? Bisa difahami. Dan kebatilan-kebatilan yang lainnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mendapatkan jawaban semua di mana? Di situ. Ya, ketika mereka membawa dalil, bolehnya kita meminta kepada mayit. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan, datang orang-orang pada waktu itu menjumpai Nabi Adam alaihissalam, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa, menjumpai Nabi Nuh. Mereka berdoa dan memohon kepada, atau mereka meminta kepada nabi-nabi tersebut agar mereka berdoa kepada Allah, ya, disegerakan persidangan. Ini dalil menunjukkan bolehnya kita meminta kepada kubur. Ini kan dalil dibuat main-main sama dia. Ya, nanti manusia ketika dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, mereka hidup semuanya. Mereka hidup semuanya. Ya, tidak ada satu alam dunia, satu alam barzah. Mereka semuanya di alam akhirat. Semuanya berada di mauqif. Dan para nabi tersebut mendengar apa yang diminta oleh orang-orang pada waktu itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dilakukan persidangan. Kemudian bagaimana ada menjadikan dalil tersebut untuk meminta kepada kubur? Ini kan dalil yang bukan pada tempatnya. Ya, justru dengan dalil tersebut batilnya ucapan kalian, batilnya keyakinan kalian. Ya, karena dunia dengan alam barzakh itu adalah alam yang berbeda. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika terjadi musim kemarau di kota Madinah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburnya meminta kepada Nabi untuk bermohon kepada Allah diturunkan hujan kepada mereka. Ini tidak dilakukan oleh mereka. Bahkan ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, wahai Abbas, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah menurunkan hujan kepada kita. Adapun hari ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Kum ya Abbas, berdirilah engkau wahai Abbas, mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab tidak memerintahkan kepada Abbas untuk mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi hidup dalam kubur beliau. Ya, Nabi diberikan rezeki oleh Allah dalam kubur beliau. Itu difahami oleh para sahabat Nabi, namun pemahaman sahabat Nabi tidak seperti apa yang engkau pahami. Nah, disinilah pentingnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah untuk kita kembalikan Al-Quran, kembalikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan para salaf. Karena kalau setiap orang memahami Al-Quran, kembali kepada sunnah sesuai dengan akal dan logikanya, maka niscaya agama ini akan beraneka ragam bentuknya. Agama ini akan banyak sesuai dengan akal dan logikanya masing-masing. Maka kita tutup semua pintu tersebut dan menjadikan SOP kebenaran, ya, memahami Al-Quran dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh para aimatus salaf dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, wala yati sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubain butlanaha. Tidaklah seseorang mendatangkan kebatilan dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kecuali dalil yang mereka gunakan itu telah terbantahkan di dalam Al-Quran itu sendiri dan membatilkan apa yang mereka yakini. Allah mengatakan dalam ayatnya, wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka orang-orang musyrikin, ahlul batil, mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad bimithlin, semisal. Ya, mereka mendatangkan hujjah, kita juga mendatangkan hujjah. Kita datangkan Al-Quran, mereka juga datangkan Al-Quran. Kita datang hadis, mereka juga datang hadis. Tapi Al-Quran dan hadis yang mereka datangkan itu adalah sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahlul batil, mereka menjadikan dalil itu bukan sebagai pegangan buat mereka, tetapi mereka jadikan dalil adalah untuk menguatkan apa yang telah mereka yakini. Ya, jadi sebagai penguat saja, bukan pondasi. Bukan apa? Bukan pondasi. Makanya di sana para ulama dalam bab ini mereka mengatakan ahlul batil ketika mereka, ya, beramal atau berkeyakinan dengan sesuatu,
mereka yakin dulu baru cari dalil. Yakin dulu. Ya, bahwasannya bolehnya kita meminta kepada kubur. Tidak ada salah kita bermohon kepada kubur. Itu yakin dulu. Nah, kemudian dia cari dalil. Kalau dalilnya dia dapatkan, ya sudah, dia akan jadikan itu sebagai pegangan. Tapi kalau seandainya dalil itu bertentangan dengan keyakinannya, maka di situ dia akan bisa mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih, hadisnya dipermasalahkan. Kalau seandainya dia tidak bisa menolak hadis tersebut, karena hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka hadisnya tersebut akan ditakwil oleh mereka. Oh, maksudnya begini. Oh, maksudnya begitu. Bisa difahami ya? Ya, sebagaimana yang telah kita maklumi, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak, "Ainallah?" Allahu fis sama, Allah itu berada di atas langit. Mereka imani hadis tersebut. Ini hadis ada di Sahih Muslim. Ya, tetapi maksudnya di sini bukan Allah di langit. Nabi kita SAW itu iba dengan budak perempuan ini. Budak perempuan ini sebelumnya dia sudah dipukul oleh tuannya. Jadi ketika ditanya oleh Nabi disalahkan lagi oleh Nabi, Rasulullah sayang sama dia, ya udah dibenarkan saja. Padahal itu nggak benar. Subhanallah. Ya, jadi dia menggunakan dalil untuk akal-akalan mereka. Ya, mereka gunakan dalil untuk sebagai penguat kalau seandainya memang dalil itu sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau seandainya dalil itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, disitulah dia akan mentakwil ya kemana yang mereka inginkan. Ya, nah kalau seandainya mereka tidak mendapatkan dalil, ya maka mereka akan membuat hadis-hadis palsu untuk membenarkan keyakinan mereka. Bisa difahami ya? Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru. Itu kesimpulan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Taib. Dan kita juga sudah menyebutkan ya hujjah atau dalil di dalam kita membantah orang-orang musyrikin itu dengan cara mujmal dan juga dengan cara mufassal, dengan secara umum dan juga secara terperinci. Perhatikan bagaimana alasan dan argumentasinya mereka membolehkan untuk berdoa meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Mithalu dzalik, idza qala laka ba'dul musyrikin, contohnya ketika berkata kepada engkau sebagian orang-orang musyrikin yang melegalkan kesyirikan mereka, mereka membawa ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan juga mereka tidak bersedih. Mereka menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan surat Yunus ayat ke-62 ini untuk membenarkan keyakinan mereka bolehnya meminta kepada wali-wali Allah. Ini wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ini wali Allah, manusia-manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali Allah yang mereka tidak memiliki rasa takut dan juga mereka tidak bersedih. Dan juga Nabi SAW mengkhabarkan wali-wali itu mereka memiliki syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian apa salahnya kami mendatangi kuburannya? Ya, kami menziarahi makamnya. Kemudian kami meminta, wahai wali fulan, berikanlah syafaatmu nanti kepada kami kelak di yaumul qiyamah. Apa salahnya kami? Kan katanya harus pakai dalil. Ini dalilnya kami, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga hadis Nabi SAW bahwasanya wali Allah itu mereka akan memberikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Bisa difahami enggak? Ini dalil siapa? Dalil musyrikin membolehkan apa? Kesyirikan. Coba kita lihat ayat baik-baik. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya kita meminta kepada wali? Dalam ayat ini teksnya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Namun kemuliaan yang mereka miliki bukan berarti kita meminta kepada mereka. Bukan berarti kita berdoa kepada mereka. Bukan berarti kita memohon kepada mereka. Akan tetapi ayat ini menunjukkan kemuliaan mereka. Sehingga kita memuliakan mereka, mencintai mereka, mengikuti jalan mereka, menasihati mereka, menerima atau mengambil nasihat-nasihat mereka. Bukan berarti kita harus
mendatangi kuburan-kuburan Nabi tersebut. Bisa difahami? Ya, dan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terjatuhlah kaum-kaum terdahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Alkitab Nabi Isa alaihissalam. Ya, di mana Nabi Isa memiliki kekhususan, beliau lahir dari seorang rahim tanpa ada seorang ayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan ruh kun fayakun, kemudian menjadilah Nabi Isa alaihissalam. Itu kemuliaan Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Kalau Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak, dari rahim seorang ibu. Nah, orang Yahudi menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak penzina. Orang Nasrani ketika mereka memahami ayat-ayat Alkitab menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Isa, oh, Nabi Isa ini dia punya keistimewaan. Dia ini anaknya Tuhan. Ya, Tuhan itu menjelma di dalam rahimnya Maryam alaihissalam, kemudian lahirlah Tuhan tadi, atau lahirlah anak Tuhan, khilaf di kalangan orang-orang Nasara. Padahal Allah menceritakan tentang apa? Tentang kemuliaan Nabi Isa, bukan menunjukkan bahwa Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan. Begitu juga ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah menyebutkan tentang kemuliaan wali-walinya, bukan berarti kita boleh meminta kepada wali-wali Allah, karena berdoa meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Kita baca kembali. Inna syafa'ata haqqun au innal anbiya lahum jahun indallah au dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yustadillu bihi ala syai'in min batilihi wa anta la tafham ma'na kalami alladhi dzakarahu. Setelah mereka membawa dalil ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kemudian mereka mengatakan bahwasanya syafaat itu hak. Alul batil mengatakan, wahai alus sunnah, wahai orang-orang wahabi lah misalnya, kalian percaya nggak adanya syafaat? Kalian mengimani nggak adanya syafaat? Kalian yakin nggak apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya wali-wali Allah mereka akan diberikan syafaat oleh Allah, dan kemudian mereka memberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu yakin nggak? Ya, saya yakin. Lah, kalau seandainya kamu yakin, apa salahnya kami mendatangi kuburan mereka meminta syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa salahnya kami? Bisa difahami? Taib. Kemudian kata beliau, wa dzakara kalaman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan pegangan dan dalil akan batilnya keyakinan mereka. Faham? Jadi apa yang mereka bawa membolehkan kesyirikan? Apa ayat yang mereka bawa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa hadisnya? Hadisnya adalah tentang pengkhabaran dari Nabi, orang-orang yang mereka dimuliakan Allah dari wali-walinya, mereka punya hak untuk memberikan syafaat. Sehingga dengan inilah kami mendatangi kuburan mereka, meminta kepada mereka agar mereka memberikan syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya wa anta la tafham ma'na kalamil ladzi dzakarahu. Nah, kalau seandainya engkau enggak paham, ya juga ya. Ya, ini kan ada ayatnya. Allah menyebutkan tentang kemuliaan para nabi. Jangan diiyakan dulu. Makanya kita harus punya jawaban secara mujmal. Ketika kita tidak bisa membantah mereka secara perincian, kita yakin bahwasanya Allah sesuatu yang muhkam, ayat-ayat Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga hadis-hadis datang dari Nabi SAW. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Itu keyakinan saya. Bahwasanya kita hanya meminta kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Adapun ayat yang kau gunakan sebagai dalil, yang jelas saya nggak tahu bagaimana maksudnya, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang muhkam, dalam hadis-hadisnya yang jelas bahwasanya kita meminta hanya kepadanya, tidak boleh meminta kepada selainnya. Ini kalau kita nggak punya jawaban secara terperinci.
Bisa difahami? Kan kita sudah sebutkan pertemuan yang lalu, jawaban kepada ahlul batil itu dibagi menjadi dua. Ada jawaban secara mujmal, ada jawaban secara mufassal. Jawaban secara umum, jawaban secara terperinci. Nah, ketika kita tidak bisa menjawab secara terperinci, maka kita katakan bahwasanya saya tidak paham apa yang kamu maksudkan, tapi yang jelas Allah meminta kepada kita berdoa hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Dan apa maksud kamu membawa ayat dan hadis tersebut, maka saya enggak paham. Ya, ini kalau kita sudah berhadapan. Nah, kalau kita enggak berhadapan, jangan cari-cari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kebatilan. Yang awalnya kita yakin itu batil, karena sering didengar, akhirnya batil itu kayaknya benar juga ini. Ada dalil juga mereka sebenarnya. Iya, baca tulisan-tulisan mereka. Ternyata maulid itu enggak semua ulama sepakat, ada yang menghalalkannya. Mas, bukan hanya maulid, ada yang dibolehkan oleh ulama. Kawin mut'ah pun ada ulama yang membolehkan. Iya. Riba, ada juga ulama yang membolehkan ribaul fadl. Ada juga ulama yang membolehkan minum khamar selama tidak memabukkan kalau khamarnya itu tidak terbuat dari anggur. Jadi larangan khamar sedikit atau banyak itu hukumnya haram ketika khamarnya terbuat dari anggur. Tapi kalau seandainya khamarnya itu tidak terbuat dari anggur, maka kalau kita minum seteguk dua teguk yang tidak memabukkan maka tidak ada masalah. Ada ulama mengatakan demikian. Tetapi apakah itu menjadi benar? Ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Maka disinilah kita harus memahami para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah agama. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, para ulama kita yang lainnya sudah membaca apa yang kita baca. Mereka sudah dapatkan fatwa apa yang telah kita dapatkan hari ini sebelum ibu kita lahir, mereka sudah membaca. Tetapi bagaimana pandangan mereka para ulama tersebut dengan ya informasi-informasi yang dapat? Maka di sana ada khilaf yang itu sifatnya mu'tabar, ada khilaf yang sifatnya tidak mu'tabar. Bisa difahami ya? Kita kembali kepada masalah yang kita bahas. Kemudian fajawibhu biqaulika. Kemudian jawablah hujjahnya mereka membolehkan kita meminta kepada wali-wali Allah dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Kita jawab secara terperinci. Inna Allah Ta'ala dzakara lana fi kitabih anna alladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita di dalam kitab, dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang yang mereka memiliki penyakit dalam hatinya, mereka akan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, mereka mengikuti yang meninggalkan yang muhkam dan mengambil yang mutasyabih. Saya sebutkan contoh. Kalau saya definisikan terkadang itu semakin sulit, jadi saya buat contoh dulu. Baik. Misalnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tapi ini yang bisa saya hadirkan mungkin sudah pernah saya sampaikan. Telah datang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah kita bersabar ketika mendapatkan pemimpin yang zalim. Kita bersabar. Ya, kita tidak boleh memberontak kepada mereka. Ya, kita tidak boleh mencela mereka. Kita bersabar dengan kezaliman yang mereka lakukan. Hadisnya kan cukup banyak kan, muhkam enggak hadisnya? Sangat banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Kemudian dia comot kisah-kisah. Ya, di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri ada para ulama-ulama yang mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Karena Hajjaj bin Yusuf zalim. Ini adalah perbuatannya para salaf. Ini masih mutasyabih atau tidak? Masih tersamarkan atau tidak? Hadis yang datang dari Nabi, jelas enggak? Tidak bolehnya kita memberontak kepada pemimpin yang zalim. Jelas enggak hadis-hadisnya? Jelas sekali. Nah, kemudian yang jelas ini disamarkan oleh dia, yang mutasyabilah diikuti. Siapa bilang enggak boleh memberontak kepada pemerintah? Itu buktinya Said bin Jubair memberontak kepada pemerintah. Siapa bilang enggak boleh? Faham? Nah, seharusnya kalau dia orang-orang yang memiliki hati yang bersih, kisah Said bin Jubair itu dibawa, difahami dengan hadis Nabi SAW. Ya, apa kesimpulannya? Ini merupakan ijtihadnya Said bin Jubair.
Tidak bisa kemudian hadis Nabi jadi tenggelam semuanya, hadis Nabi dikubur semuanya, hadis Nabi nggak dipakai, kemudian dijadikan perbuatan apa? Said bin Jubair untuk membolehkan memberontak kepada pemerintah. Itu maksud seseorang membawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih untuk memberikan kesamaran di tengah-tengah manusia. Bisa difahami nggak? Jelas ya? Nah, bersamaan dengan itu, kalau kita menelusuri dan meneliti perbuatan Said bin Jubair dan beberapa para ulama yang lainnya, itu dibantah oleh ulama sekali Hasan Al-Basri. Jadi bagaimana kamu mendalilkan, menjadikan dalil sebuah dalil yang kemudian kau menolak dengan dalil tersebut hadis-hadis Nabi yang kemudian perbuatan mereka diingkari oleh ulama yang ada di zamannya. Bahkan ulama-ulama yang hidup yang pada waktu itu ikut memberontak ya kepada Hajjaj bin Yusuf yang masih hidup di antara mereka, ada di antara mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin Anda berdalilkan dengan sebuah dalil yang mereka sudah bertobat kepada Allah dari perbuatan mereka, yang kemudian engkau meninggalkan hadis-hadis yang muhkam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa difahami di sini? Nah, begitu juga tentang doa, hadis-hadis yang datang dari Nabi. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Muhkam enggak ini? Muhkam, jelas. Jelas muhkamnya. Ya, kemudian disamarkan, bukankah Allah mengatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Apa maksudnya? Gak ada ayat ini menunjukkan bolehnya kita meminta kepada kubur, kepada wali-wali yang telah mati. Ya, justru ayat ini dibawa kepada ayat yang sebelumnya, wali Allah adalah orang-orang yang mulia, namun mulia itu bukan berarti kita meminta kepada mereka, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa difahami di sini? Taib. Wa ma dzakartu laka min anna Allah dzakara anal musyrikina yuqirruna bi rububiyyah. Dan apa yang aku katakan kepada engkau, min anna Allah dzakara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang musyrikin yuqirruna bi rububiyyah. Orang-orang musyrikin mereka beriman akan rububiyahnya Allah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Wa annahu kafarahum bi ta'alluqihim 'alal malaikah wa wil anbiya awil awliya. Ya, dalam keadaan mereka beriman Allah yang menciptakan mereka, Allah memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur alam semesta ini keyakinan mereka kepada Allah. Akan tetapi Allah dan Rasulnya mengkafirkan mereka dikarenakan mereka bergantung kepada wali-wali Allah. Mereka meminta berdoa melalui malaikat dan mereka berdoa melalui ya para nabi. Ya, alasannya musyrikin di zaman Nabi, haula'i syufa'auna indallah. Ini dalilnya siapa? Dalilnya orang-orang musyrikin. Ketika Nabi SAW menghujahi mereka, kenapa engkau datang kepada Lata? Kenapa kalian meminta kepada Uzza? Kenapa kalian meminta kepada Manat? Mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Mereka menjawab, haula'i syufa'ana indallah. Wali-wali ini adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan siapa ini? Ucapan musyrikin di zaman siapa? Di zaman Nabi SAW. Begitu juga ketika kita menghujahi orang-orang yang mereka berkutat dengan kesyirikan hari ini. Kenapa kamu mendatangi kuburannya Abdul Qadir Jailani? Kenapa kamu mendatangi kuburannya Fulan? Kenapa kamu mendatangi kuburan Ahlan? Mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama. Kami tidak meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani atau lain sebagainya yang memberikan rezeki kepada kami, tetapi mereka adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Fama asbah al-laila bil barihah. Begitu sama malam ini dengan malam kemarin. Jadi hujahnya orang musyrikin yang mereka sampaikan argumentasi kepada Nabi SAW, itu pula hujah yang digunakan oleh musyrikin di zaman sekarang ketika ditegur perbuatan kesyirikan mereka, bahwasanya kami tidak menyembah kepadanya, kami tidak yakin dia memberikan kepada kami rezeki, kami tidak yakin mereka adalah sebagai pencipta kami, akan tetapi mereka adalah wali-wali Allah, supaya mereka bisa memberikan syafaat kepada kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Wa hadza amrun muhkamun la yaqdiru ahadun ayyughayyira ma'nahu. Ini jelas perkaranya telah muhkam.
Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah maknanya. Bahwasanya orang-orang musyrikin tidak yakin sama sekali Allah tidak yakin sama sekali Lata dan Uzza yang menciptakan mereka. Enggak ada keyakinan sama sekali mereka kepada Lata. Mereka yakin Allah yang menciptakan, akan tetapi maksud mereka mendatangi Lata dan Uzza untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini enggak bisa kalian tolak. Inilah kesyirikannya musyrikin. Inilah kesyirikannya Abu Lahab. Inilah kesyirikan Abu Jahal. Ya, bukan mereka meyakini Lata dan Uzza yang menciptakan mereka, tetapi mereka meyakini Lata dan Uzza itu akan menjadi pemberi syafaat nanti kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Wa ma dzakartahu li ayyuhal musyrik min al-Qur'an aw kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta anna kalamillah la yatanaqadu wa anna kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamillahi azza wa jalla. Dan apa yang kau sebutkan kepadaku wahai musyrik, ini ucapan kita. Apa yang kau sebutkan kepadaku wahai musyrik dari ayat Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wali-wali tersebut mereka akan memberikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Wala a'rifu ma'nahu, aku enggak tahu apa makna dari ayat yang kau inginkan tadi. Akan tetapi aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ucapan Allah itu tidak akan saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Allah telah mengatakan berdoa kepadanya, meminta hanya kepadanya, ya, meminta tolong hanya kepadanya. Itu tidak akan mungkin bertolak belakang dengan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi bisa saja kamunya yang salah faham dalam memahami ayat. Ya, kamunya yang membawa ayat seenak perutmu. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Karena ayat-ayat tentang kepada kita nggak boleh meminta kepada mayit, kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu untuk melakukannya. Begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sesuatu yang tidak akan mungkin bertolak dengan hadis, dengan ucapan Allah. Nabi telah mengatakan berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kepada Allah. Maka itu tidak bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lainnya, antara ayat dengan hadis yang lainnya. Jadi kamunya yang salah memahami ayat, ya jangan kau bawa ayat semaunya kamu. Karena ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu bukan maksudnya boleh kita meminta kepada mereka, itu maksudnya Allah menyebutkan tentang kemuliaan mereka. Dan kemuliaan mereka tidak sampai kepada derajat boleh kita meminta dan berdoa kepada mereka. Bisa difahami di sini? Wa hadza jawabun jaidun sadidun lakin la yafhamuhu illa man wafaqahu Allah taala. Ini merupakan jawaban yang sangat baik. Ini jawaban yang sangat bagus. Akan tetapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, kita hanya sekedar menukilkan. Adapun manusia bisa menerima ataukah tidak menerima, itu semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Kita enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Kita enggak lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad. Kita enggak lebih mulia dibandingkan Abdullah ibn Abbas. Mereka berdakwah ratusan tahun. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun. Tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya segelintir dari manusia saja. Karena memang kebenaran itu sesuatu yang berat. Kebenaran itu sesuatu yang sulit. Kebenaran itu sesuatu yang memang tidak mudah untuk seseorang memegangnya. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seseorang dengan hidayah tadi, dan peganglah hidayah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham kita, dan janganlah ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita melebihi daripada menjaga hidayah tadi. Ya, karena segelintir manusia yang akan diberikan taufik oleh Allah. Ya, kebanyakan manusia justru mereka akan terkubang dengan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Fa innahu kama qala Allah taala, dan itu sebagaimana firman Allah, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Dan tidak ada yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemahaman tersebut kecuali hanya orang-orang yang bersabar, dan tidak ada orang yang mereka diberikan anugerah kecuali orang-orang yang mereka memiliki kebaikan yang sangat banyak. Sudah ada nih? Belum ada? Taib. Berapa? 3 menit lagi. Sampai di sini paham nggak? Nggak ada yang sulit kan? Kalau nggak paham saya ulangi kembali. Paham? Jadi hujahnya orang musyrikin membolehkan untuk meminta kepada kubur, apa dalilnya mereka? Ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apalagi hadisnya mereka? Hadis tentang wali-wali tersebut akan memberikan syafaat.
Jadi kalau mereka adalah orang yang mulia dan mereka memberikan syafaat, apa salahnya kalau kita datang ke kuburan mereka meminta kepada kubur mereka agar mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Bisa difahami? Dan sudah kita bantah. Kemudian kata beliau, qala al-musannifu rahimahullah, wa amal jawabul mufassalu. Ini jawaban secara terperinci. Jadi tolong fokus, konsen baik-baik. Ya, memang pelajaran kita agak berat, tapi harus kita fahami. Ya, karena di dalam tauhid al-asma wa sifat itu hujah dan argumentasi ahlul batil dari zaman ke zaman itu sama semuanya, nggak ada bedanya. Ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu semuanya telah dibantahkan oleh para ulama ketika mereka mentawil sifat tentang ulunya Allah, mereka mentawil tentang tangannya Allah, itu sudah dibantah oleh para ulama dari masa ke masa yang mereka hujahnya sama terus. Tapi dalam tauhid syubhat, dalam tauhid uluhiyah itu akan ada perubahan-perubahan, ada nama-nama yang diganti-ganti yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah. Perdukunan, ya kesyirikan, sihir, itu telah datang jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian diganti namanya ilmu metafisika, ilmu tanggap atau lain sebagainya, sehingga menipu manusia dengan penamaan-penamaan tersebut. Maka disinilah kita membutuhkan usul, kita membutuhkan pondasi, kita membutuhkan kaidah bagaimana kita menyikapi ya antara sesuatu yang disebut dengan kesyirikan dengan sesuatu yang disebut dengan ketauhidan. Ya, karena ini akan lebih rumit, akan lebih sulit ya, tetapi kita harus berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya. Ya, apalagi antum di sini di Masjid An-Naba ini kan kajiannya hampir setiap hari. Kajian-kajian kitab. Jadi jangan kajiannya tematik terus, enggak akan menjadi seorang salafi yang ngerti tentang kesalafiannya kalau hanya kajiannya tematik terus menerus. Ya, dan para ulama kita ya terkhusus di Arab Saudi itu hampir nggak ada kajian tematik, nggak ada. Ya, para ulama ketika duduk di Masjid Nabawi itu semua kajiannya kajian kitab, karena itu akan memberikan ta'asil, memberikan pengaruh yang besar kepada seorang penuntut ilmu ketika dia membaca buku-buku para ulama. Ya, namun kadang sebagian orang pingin sesuatu instan terus. Pengajian yang sifatnya tematik kan cuma dengar, udah selesai kan. Tapi kalau kajian kitab harus dipahami, harus dimurajaah, harus diulang, harus ditulis, harus direkam atau semisalnya. Ya, karena seperti kita sebutkan tadi ahlul batil, ya mereka tidak datang kepada kita kecuali dalam bab akidah. Ya, dalam bab tauhid. Ya, bahkan sesuatu yang paling kufur sekalipun, kami nggak mengatakan bahwasanya anak Tuhan itu anak biologis. Betul, anak biologis itu kami yakin nggak boleh. Allah nggak punya anak biologis. Tapi maksudnya ini adalah ini. Argumentasi dan hujahnya mereka untuk membenarkan kekufurannya mereka. Bukan anak biologis maksudnya. Kami yakin kalau ada yang mengatakan Allah punya anak biologis, kafir dia. Tapi Nabi Isa itu bukan maksudnya anak biologis. Tapi maksudnya ini. Ya, dan ini adalah sebuah hal yang tersebar, yang orang-orang yang mereka tidak memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki tauhid yang kuat, tidak memiliki pegangan yang kokoh, maka naudzubillah dia akan membenarkan keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, hampir-hampir laut langit itu runtuh, gunung itu hancur, laut itu terbelah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini ayat yang muhkam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Terserah ente mengatakan apa maksudnya anak, mau anak biologis kek, mau bukan anak biologis kek, atau apapun nama yang kau inginkan, Allah telah menghukumi dengan jelas siapa yang mengatakan Allah punya anak itu hampir-hampir langit itu runtuh. Jelas, maka persiapan-persiapan dan niat-niat orang untuk membesarkan acara-acara seperti ini justru akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, langit itu bisa hancur runtuh kata Allah karena ucapan yang begitu keji, ucapan yang begitu batil kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seseorang untuk mengenal mana yang namanya kebenaran dan mana yang namanya kebatilan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut
selesai salat Isya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu istaqimu i'tadilu. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم. السلام. السلام. الله أكبر. بسم الله. 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 إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. إياك نعبد. اللهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membaca ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, bantahan secara mujmal atau secara umum kepada orang-orang yang mereka melegalkan kesyirikan dengan menukilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, qala al-musannifu rahimahullah, wa amal jawabul mufassalu fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rasul yasudduna biha an-nasu anhu. Minha qawluhum nanu la nusyrik billahi syai'ah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi naf'an wa la darra fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi lakin anna mudhnibun wassalihuna lahum jahun indallahi wa atlubu minallahi bihim. Adapun jawaban secara terperinci, sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu ada i'tiradat katsirah. Ya, ada kebatilan-kebatilan yang mereka masukkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan tujuan untuk menghalangi manusia dari agama yang Allah yang hakiki, menghalangi manusia dari kebenaran. Contoh di antara bentuk i'tiradat, bentuk kebatilan yang mereka masukkan dalam agama yang itu bukan bagian dari agama. Mereka berkata apa? Nanu lanu syirku billahi syai'a. Kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Kami tahu syirik itu haram. Kami tahu syirik itu akan membuat seseorang itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Kami tahu itu. Bukan hanya kalian saja yang tahu syirik. Kami juga tahu apa itu musyrik, apa itu syirik. Bal nashhadu, ini ucapan siapa? Ucapan mereka. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu. Bahkan kami meyakini bahwasanya Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur perkara, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat kecuali hanya Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Sampai di sini benar ucapan mereka? Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia seorang nabi, dia seorang rasul yang mana dia tidak memiliki untuk dirinya, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat darinya. Dia manusia. Dia nabi. Dia bukan Allah. Sampai sini benar? Benar. Fadlan an Abdul Qadir wa ghairihi. Apalagi Abdul Qadir. Bisa-bisanya kalian menuduh kami menyembah Abdul Qadir. Bisa-bisanya kami berbuat menyekutukan Allah dengan Abdul Qadir Rasul saja. Nabi Muhammad kami yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat darinya sendiri. Sampai sini benar? Nah, selanjutnya. Tapi ana mudznibun. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak maksiat. Saya banyak berbuat kezaliman. Ya, wassolihun, orang-orang soleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Sehingga kami meminta kepada Allah melalui jalurnya mereka. Sampai sini benar? Nah, ujungnya yang nggak enak. Padahal awalnya udah bagus, awalnya udah cantik. Awalnya menunjukkan ketauhidan, ujung-ujungnya dia mengatakan kami ini banyak dosa, kami banyak maksiat. Sehingga nggak mungkin orang seperti kami yang kotor ini langsung meminta kepada Allah. Ya, presiden saja, gubernur saja, kalau kita ingin mendatangi mereka itu harus melalui protokoler.
Nggak bisa langsung datang ke kamar gubernur, ketok-ketok pintunya, nggak bisa. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Apalagi lagi Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia. Yang gubernur saja kita harus perantara. Apakah kepada Allah yang begitu mulia kita nggak boleh pakai perantara? Apalagi ngomongnya sampai nangis. Tertipu nggak manusia? Manusia kan tertipu. Ya, makanya kita disebutkan oleh Syekh tadi, mereka punya fasahah, mereka punya lisan yang rapi ketika dia berbicara. Dia bisa meneteskan air mata untuk membenarkan kesyirikan mereka. Ya, maka jangan tertipu dengan air mata para qusas. Jangan tertipu dengan air mata orang-orang yang hanya menyebarkan kebohongan dan kebohongan dalam agama ini. Taib, maka fajawibhu bima taqaddam. Maka kita jawab hujah apa dalilnya mereka, syubhatnya mereka dari apa yang telah lalu. Apa itu? Annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan kita. Kamu tahu enggak orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, dosa mereka apa? Tahu enggak kamu dosanya apa? Apa yang menjadi sebab mereka divonis oleh Nabi musyrik? Apa yang menjadi sebab mereka itu diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tidak tahu, ini saya jelaskan. Bahwasannya orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Jahal, dia juga meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Itu sama seperti keyakinanmu, nggak ada bedanya. Jadi jangan sok istimewa ketika Anda meyakini bahwasanya kami meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu bukan sebuah keistimewaan. Karena Abu Lahab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau bertanya kepada Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Abu Lahab dan Abu Jahal akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Taib, muqirruna bima dzakarta li ayyuhal mubtil wa muqirruna ana awthanahum la yudabbiru syai'a. Dan mereka yakin bahwasannya berhala-berhala mereka yang mereka sembah, Lata, Uzza dan Manat dan yang lainnya yang mereka datangi, mereka yakin bahwasanya Lata dan Uzza itu tidak mengatur alam semesta ini. Tetapi orang-orang musyrikin zaman dahulu, wa inna ma aradu mimman qasadul jah. Mereka ketika mendatangi Lata, mendatangi Uzza, mendatangi Manat, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kemuliaan dan syafaat di sisi mereka. Ya, waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabi wa dhahhahu. Dan bacakan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kesyirikan Abu Lahab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kesyirikan Abu Jahal, ya, Rasulullah meminta kepada mereka untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak mendatangi Lata, tidak mendatangi Uzza. Mereka menjawab, mereka berargumentasi, mana abuduhum, kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada Uzza, kami tidak menyembah kepada Manat, kami yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Akan tetapi liyuqarribuna ilallahi zulfa, tetapi kami menginginkan Lata dan Uzza itu ingin apa, agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya musyrikin zaman dahulu. Sama nggak dengan keyakinan kamu? Sama nggak kira-kira? Sama, nggak ada bedanya. Taib. Kemudian fa'in qala. Nah, kalau seandainya mereka menjawab, kita kan mengatakan musyrikin zaman dahulu sama keyakinan seperti keyakinan kamu. Nah, kalau mereka menjawab, inna haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Sesungguhnya ayat-ayat yang Allah turunkan tentang kesyirikan Abu Lahab, kesyirikan musyrikin, itu diturunkan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnam. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah patung. Bagaimana kamu menyamakan kami dengan Abu Lahab? Begitu tega engkau menista, engkau menyamakan kami dengan Abu Jahal yang mereka mendatangi berhala-berhala menyembah patung, sementara ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang menyembah patung engkau bawa kepada kami.
Memang takfiri kalian ini. Kan begitu. Suka kafir-kafirin orang. Taib. Kaifa taj'aluna sholihin mithal asnam? Jadi gimana kamu ingin menyamakan orang soleh dengan patung-patung? Kami mendatangi kuburan Abdul Qadir. Abdul Qadir adalah walinya Allah. Iya. Nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu yang kami datangi. Itu yang kami minta. Itu yang kami mohon. Ya, itu argumentasinya mereka. Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Begitu keluar biasanya, nistanya kalian kepada Rasul. Kalian ingin menyamakan Rasulullah dengan berhala. Subhanallah. Kalian samakan Nabi dengan patung. Kalian samakan Nabi dengan Lata. Subhanallah. Begitu agama kalian. Begitu tega engkau menyamakan Rasulullah dengan berhala-berhala di Mekah. Nah, itu argumentasinya mereka enggak? Nah, orang-orang yang enggak punya kekuatan ilmu kena enggak kira-kira? Memang kurang ajar kita nih. Masa disamakan Nabi dengan para berhala? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi enggak sama dengan berhala. Akan tetapi Nabi SAW dari sisi lain makhluk. Yang namanya makhluk itu tidak boleh kita ibadahi. Jadi ketika Anda menyembah kepada Nabi sama seperti Anda menyembah kepada patung. Karena itu sama-sama makhluk. Wa'budullaha wa la tusyriku nabi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah menyebutkan dengan kalimat syai'a. Syai'a dalam kalimat ini adalah nakirah yang didahului oleh an-nafi wan nahi. Itu maksudnya adalah keumuman. Sembahlah hanya kepada Allah. Dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah itu nabi? Apakah itu malaikat? Apakah itu orang soleh? Apakah itu pohon? Apakah itu patung? Apakah itu kubur-kubur? Enggak boleh kalian menyekutukan Allah dengan apapun dalam peribadatan kalian. Karena itu sifatnya apa? Umum. Faham? Jadi Nabi kita Muhammad SAW dari sisi ya makhluk, beliau makhluk. Yang mana beliau tidak bisa diibadahi. Tapi kita mengikuti ajaran beliau, mengagungkan beliau, membela beliau. Menghidupkan sunnah beliau. Karena beliaulah nabinya kita, rasulnya Allah, manusia yang paling kita cintai. Namun cintanya kita kepada Nabi jangan sampai terjatuh kecintaan kita kepada Nabi sebagaimana jatuhnya orang-orang Nasrani yang kemudian mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai derajat ketuhanan. Makanya Nabi mengatakan la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihan orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Tapi sampaikanlah ini Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hambanya Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini paham? Jadi mereka membatah kita lagi. Kamu ingin menyamakan antara Nabi dengan patung-patung? Mereka menyembah patung, kami mendatangi kuburan orang soleh. Kok bisa ente bawa ayat tentang penyembah patung kemudian ente bawa kepada orang yang mendatangi orang soleh? Ini alasannya mereka. Kita jawab. Fajawibhu bima taqaddam. Jawablah apa yang telah lalu. Fa inna bima taqaddam, apa yang akan ada di depan ini. Fa innahu idza aqara anal kufar yashhaduna bi rububiyyah kulluha lillah. Kalau seandainya mereka yakin, kamu yakin enggak kalau Abu Lahab, Abu Jahal, musyrikin di zaman Nabi mereka meyakini rububiyahnya Allah? Kamu yakin enggak kira-kira? Kalau kamu enggak yakin, ini saya berdatangkan lagi ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul may yarzuqum minas samai wal ard ila akhiril ayat. Ia menunjukkan bahwasanya orang musyrikin tidak ada keraguan sama sekali. Kalau dia tidak paham kita jelaskan. Tapi kalau dia tetap ngeyel, keras kepala, enggak mau dengar, idza khatabuhumul jahilun qalu salama. Kalau orang jahil itu mengajak berbicara kepadamu, udah ucapkan selamat tinggal, jangan habiskan energi capek. Ya, tapi kalau dia masih ingin mendengar apa yang kita sampaikan, kita lanjut. Tapi kalau dia sudah A, B, C, D, menolak dan lain sebagainya, ngomongnya udah nggak jelas, urat lehernya sudah naik, matanya sudah merah, ya udah bismillah. Fadhal, saya juga ada kesibukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Para hadirin dan hadirat. Sebenarnya bukanlah kebenaran itu yang nggak jelas. Kebenaran itu kata Nabi SAW, taraktukum ala bayda lailuha kanhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang yang mana malamnya itu bagaikan siangnya kata Nabi.
Tapi terkadang hawa nafsulah yang membutakan manusia dari kebenaran itu sendiri. Kalau seandainya Rasulullah SAW hari ini masih hidup dan kemudian beliau mengingkari apa yang mereka lakukan dari kebatilan, apakah ada jaminan mereka akan terima apa yang disampaikan oleh Nabi? Ada jaminan atau tidak? Belum ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Ya, di antara kisah yang cukup populer yang mungkin sering saya sampaikan, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika pengikut Abdullah bin Sabah yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah ini mengatakan Ali sebagai Tuhan. Siapa yang mengingkari keyakinan mereka kalau Ali itu sebagai Tuhan? Siapa yang mengingkarinya? Ali sendiri. Ali sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Percaya nggak mereka? Wah, ini tawadu saja Ali. Nggak mungkinlah Tuhan ngaku Tuhan. Tawadunya Ali. Faham di sini? Jadi nggak ada jaminan. Jadi maksud saya jangan kita menghabiskan energi kepada orang-orang yang memang apa? Kita lihat ya udahlah, jangan habis waktu kita. Ada orang yang ingin kita hujahi, dia mendengar, alhamdulillah kita lanjut. Tapi kalau seandainya dia sudah ngeyel, nggak nyambung apa yang dia sampaikan, ya sudah bismillah akhi. Kita ya qaulu salam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seandainya saya berdebat dengan orang pintar, saya akan bisa menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau saya berdebat sama orang bodoh, saya nggak jamin saya bisa menang. Kita lagi ngomong A, dia ngomong Z. Kita sedang bahas A. Kita bahas tentang haramnya riba. Riba itu nggak boleh. Lah ini pakai listrik juga riba. Kan begitu. Betul nggak? Ya ente pakai HP juga begini begitu. Ya. Jadi orang-orang seperti kadang capek lelah. Jadi ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak membebani diri apa yang kita tidak mampu. Kita lanjutkan. Wa annahum ma'aradu bima qasadu ila syafa'ah. Dan orang-orang musyrikin di zaman Nabi, wa annahum musyrikin di zaman Nabi, ma'aradu, apa yang mereka inginkan dari maksud mereka mendatangi Lata dan Uzza adalah untuk meminta syafaat melalui Lata dan Uzza tadi. Lakin arada ayufarriqa baina fi'lim wa fi'lihi bima dzakar. Akan tetapi musyrikin di zaman sekarang mereka ingin membedakan perbuatannya mereka dengan perbuatan musyrikin zaman dulu. Musyrikin zaman dulu mereka mendatangi patung, kami nggak mendatangi patung. Yang kami datangi itu orang soleh. Jadi mana sama antara patung dengan orang soleh? Ah, itu alasannya mereka. Yang mereka kata di sini, walakin arada ayufarriqa baina fi'lihim wa fi'li ma dzakar. Perbuatannya musyrikin yang mendatangi patung dengan perbuatan mereka mendatangi orang soleh. Nah, mereka nggak mau disamakan, beda. Menam, fadhkur lahu. Sampaikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada musyrikin di zaman sekarang. Annal kufar, bahwasanya orang-orang kafir, minhum, orang-orang kafir di zaman Nabi, ada di antara mereka yang berdoa kepada patung. Wa minhum man yad'ul auliya, ada di antara mereka juga berdoa kepada wali. Jadi mereka bukan hanya mendatangi patung saja. Mereka bukan hanya minta kepada patung saja, tetapi mereka juga mendatangi wali-wali Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladzina yad'un, orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW yang mereka berdoa, mereka meminta kepada siapa mereka minta? Kepada wali-wali Allah. Yang wali-wali Allah itu sebenarnya mereka juga berharap kepada Allah, jalan-jalan yang akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut kepada adabnya. Sesungguhnya adabnya Allah itu adalah sesuatu yang patut untuk kita khawatirkan. Ya, bisa difahami di sini. Ini ayat konteksnya ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka berdoa kepada siapa? Orang yang yabtaguna ila rabbihim, orang-orang yang mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah. Mana di antara itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Siapa itu maksudnya? Orang-orang soleh. Jadi mereka juga berdoa kepada orang-orang soleh. Ini ayat, saya ulangi kembali, menunjukkan bahwasanya mereka berdoa kepada orang soleh. Wa yad'una Isa ibn Maryam. Dan juga ada di antara mereka yang beribadah, meminta kepada Nabi Isa ibnu Maryam dan ibunya. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam ayatnya, mal masihu ibnu Maryam
illa rasulun qad khalat min qablir rasul wa ummus siddiqah. Tidaklah Masih ibnu Maryam itu kecuali seorang rasul yang telah mendahuluinya rasul-rasul yang lainnya, dan ibunya lah seorang yang jujur. Dan bacakan kepadanya ayat wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati haula iyyakum kanu ya'budun. Ya, ternyata orang-orang musyrikin juga mereka menyembah kepada malaikat. Allah mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ketika manusia nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apakah mereka dulunya beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Bisa difahami? Jelas? Jadi Allah akan bertanya nanti kepada malaikat, wahai malaikat, apakah mereka dulu menyembah engkau dan engkau rela ketika mereka disembah oleh engkau? Ketika mereka menyembah engkau, rela engkau wahai malaikat? Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat juga diibadahi oleh orang musyrikin. Dibedakan enggak oleh Nabi? Tidak dibedakan oleh Nabi. Nabi SAW memerangi semua yang menyembah malaikat sama seperti orang yang menyembah kepada patung. Orang yang menyembah kepada Nabi sama seperti orang yang menyembah kepada bebatuan. Tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka juga menyembah Nabi Isa. Wa idz qala Allah ya Isa ibnu Maryam anta qulta linnas. Ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia untuk mengambil engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan yang disembah selain Allah? Maha suci engkau ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dirimu. Sesungguhnya tidak pantas bagiku untuk melakukan apa yang tidak dibolehkan untukku. Maksudnya Nabi Isa AS akan membantah nanti kalau di yaumul qiyamah bahwasanya mereka hanya menyembah kepada saya dan saya berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Faham? Ini dalil yang menunjukkan apa? Musyrikin zaman dahulu tidak hanya menyembah patung, tapi mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Bisa difahami sampai di sini? Faqul lahu, katakan kepada mereka, arafta anna Allah kafara man qasada al-asnam wa kafara aidan man qasada salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kau mengetahui bahwasanya Allah telah mengkafirkan siapa yang mereka menyembah patung-patung, dan juga Allah telah mengkafirkan siapa yang mereka menyembah orang-orang saleh dari ayat-ayat yang saya baca tadi. Wa qatalahum Rasulullah, dan Nabi SAW memerangi mereka semuanya. Fa'in qala al-kuffar, fa'in qala, ini jawaban, mereka menjawab lagi. Paham? Jawabannya siapa? Jawaban orang musyrikin di zaman sekarang. Al-kuffar yuriduna minhum an-nafu wa dar. Wa ana ashhadu huwa an-nafi ad-dar al-mudabbir la uridu ila minhu. Was-salihun laysa lahum min amri syai'un lakin aqsaduhum arju minallahi syafa'atahum. Mereka mengatakan betul, orang kafir memang menyembah berhala juga, dan juga menyembah para nabi, menyembah para rasul, menyembah Nabi Isa. Tadi kan katanya enggak. Tapi ketika kita menghujahi, kalau dia jujur, dia akan mengikuti. Tapi kalau dia nggak jujur, nggak ada itu menurut ente aja itu. Ayat-ayat yang ente buat. Ini ayatnya ente baca sendiri, ini ayatnya. Baca tafsir para ulama. Kalau masih ngeyel, ya sudah, kita tinggalkan. Faham? Tapi kalau dia ingin mencari kebenaran, toib. Orang-orang kafir di zaman Nabi, betul mereka menyembah kepada Nabi, menyembah para Rasul juga. Mereka bukan hanya menyembah kepada patung dan berhala. Akan tetapi mereka menginginkan dari Nabi-Nabi tersebut ya untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Sementara saya meyakini Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. La uridu illa minhu. Aku tidak menginginkan kecuali hanya kepada Allah. Allah lah yang akan bisa memasukkan saya ke dalam surga. Allah lah yang akan bisa menjauhkan saya dari neraka. Sehingga saya dengan dosa tadi, saya tidak meminta langsung kepada Allah, tapi saya meminta kepada wali-wali ini agar dia berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan saya dari neraka. Itu yang saya lakukan. Sementara musyrikin zaman dahulu, dia meyakini bahwasanya Nabi itulah yang akan memasukkan mereka dalam surga. Nabi itulah akan menyelamatkan mereka dari neraka. Sementara kami meyakini hanya kepada Allah, tapi melalui nabi-nabi ini. Nah, kan ujian lain lagi kan? Taib. Wassolihun laisa lahum minal amri syai'un. Orang-orang soleh itu tidak punya hal yang seperti ini. Mereka enggak mampu memberikan manfaat, mereka tidak mampu menghilangkan mudarat. Akan tetapi, kata musyrikin zaman sekarang, kami hanya maksudkan kepada Allah agar mereka bisa memberikan syafaat kepada kami. Kami inginkan syafaat. Kami enggak yakin kalau bahwasanya Nabi ini akan masukkan kami dalam surga, enggak. Kami cuma minta syafaat. Fal jawab. Maka kita jawab. Baik. Anna hadza qaulul kufar. Ucapan kamu itu sama persis seperti ucapan orang kafir. Sama persis, enggak ada bedanya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walladzina ittakhadhu min duni awliya
ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, menyembah kepada Manat, menyembah kepada Nabi Isa, menyembah kepada orang soleh. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada Lata dan Uzza kecuali yang kami harapkan agar Lata dan Uzza itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuan mereka adalah Allah, sama juga seperti kamu tujuannya Allah, tetapi melalui wasilah orang-orang soleh. Tadi itu juga keyakinan orang-orang musyrikin. Bisa difahami gak? Bisa paham ya? Taib. Wa qauluhu ta'ala wa yaquluna haula'i syufa'ana indallah. Begitu juga orang-orang musyrikin, mereka berkata bahwasanya mereka itu Lata dan Uzza adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka musyrikin juga yakin bukan Lata itu yang memasukkan mereka dalam surga. Mereka juga yakin bukan Lata itu yang menjauhkan mereka dari neraka. Akan tetapi mereka meyakini syafaat itu akan bisa didapatkan oleh mereka melalui Lata dan Uzza, sama seperti hujahnya engkau mendatangi kuburan-kuburan para wali hari ini. Bisa difahami? Taib. Wa'lam anna hadhihi syubah thalath ia akbar ma indahum. Ketahuilah bahwasanya syubhat 3 hal yang kita sebutkan tadi ini merupakan syubhat yang paling besar di kalangan mereka. Fa idza arafta annallaha waddaha fi kitabih, dan kalau seandainya engkau telah mengetahui Allah telah menjelaskan dalam kitabnya, wa fahimtaha fahman jaidan, dan engkau telah memahami dengan pemahaman yang benar, maka syubhat-syubhat yang setelahnya akan kita bahas itu akan lebih mudah untuk kita fahami. Bisa dipahami di sini? Tapi antum murajaah, antum baca-baca lagi, antum cerna lagi, ulang lagi, apalagi ada buku-buku terjemahan. Ya, apa yang tidak difahami ya insyaallah ya akan kita ulang pada pertemuan yang akan datang, atau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Tapi tentunya saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Dan kemudian setelah pembahasan ini ada syubhat-syubhat yang lain yang disampaikan oleh orang musyrikin untuk melegalkan kesyirikan mereka, dan semuanya lebih mudah daripada syubhat yang besar ini yang sedang kita bahas. Baik, Allahu a'lam. Daripada sesuatu yang mau disampaikan tadi ditanyakan silakan. Abu Umar. Oh sebentar, oke. Baik. Atau saya yang tanya? Hah? Tapi kalau Abu Umar lagi ambil pertanyaan. Nah, silakan. Apanya itu? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, perlu untuk kita fahami di sini mendatangi kubur dan berdoa di kuburan itu ada beberapa kondisi. Ada kondisi yang itu merupakan ibadah, ada kondisi yang itu merupakan perbuatan yang haram, ada kondisi yang itu merupakan perbuatan kesyirikan. Suatu hari Nabi SAW pulang ke rumahnya, dan kemudian beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu taala anha sedang tertidur. Kemudian beliau mengambil sendalnya pelan-pelan,
Dan kemudian beliau membuka pintu pelan-pelan agar tidak mengganggu istirahatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian Nabi pergi ke Baqi pada waktu itu. Tapi kemudian Aisyah bangun dan mengikuti Nabi SAW. Dan Aisyah menceritakan pada waktu itu melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau mendoakan kebaikan untuk Ahlul Baqi. Rasulullah disebutkan mengangkat kedua tangannya. Nah kemudian ketika Rasulullah akan balik, Aisyah jalan. Ya ketika Nabi berlari, Aisyah lari lagi. Ketika Nabi jalan pelan, Aisyah jalan pelan. Kemudian Aisyah luar masuk kan dibandingkan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah melihat Aisyah dalam keadaan perutnya kempang-kempes. Kenapa engkau wahai Aisyah? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Engkau sampaikan kepadaku atau Allah akan mendatangkan wahyu kepadaku menyampaikan kenapa engkau begini. Kemudian kata Aisyah, wahai Rasulullah, tadi aku mengikuti engkau keluar dari rumah ini dan aku melihat kemana engkau pergi. Kemudian kata Nabi, apakah engkau berpikir bahwasanya Allah dan Rasulnya akan mengkhianati engkau? Kemudian dorong Aisyah oleh Nabi SAW sampai kata Aisyah, aku merasakan sakit dari dorongannya Rasulullah SAW pada waktu itu. Kemudian Aisyah memang sangat semangat dengan ilmu. Dia tanya, kenapa engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, aku tadi diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Baqi dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Taib, inilah sunnah dari sunnah Nabi, kita mendatangi kuburan, kita mendoakan kebaikan kepada si pemilik kubur, ya dengan cara mengangkat kedua tangan. Di jangan nanti kemudian kita vonis ada orang pergi kuburan mengangkat kedua tangan, musyrik ini. Tunggu dulu mas, jangan buru-buru. Tunggu dulu, apa maksudnya? Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ada orang dia berdoanya sama Allah, dia mintanya sama Allah. Tapi saya kalau di kuburan itu lebih khusyuk saya. Tapi saya minta sama Allah, nggak ada keyakinan sama sekali sama kubur ini. Tapi lebih tenang aja. Berkali-kali saya pergi ke Ka'bah, nggak setenang ketika saya datang kuburan para wali. Ya datang kuburan wali, rokoknya disimpan, nggak mausin rokok. HP-nya disimpan, jalannya pelan-pelan. Apakah ini musyrik? Ini nggak dikatakan musyrik akbar. Tapi ini wasilah, jalan yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Tapi ini bukan, tidak disebut dengan musyrik karena dia berdoa sama Allah, dia minta sama Allah. Kapan dia akan terjatuh dalam kesyirikan? Dia akan terjatuh dalam kesyirikan kalau seandainya dia berkata, ya wali fulan, sampaikanlah doaku kepada Allah, sampaikanlah hajat-hajatku kepada Allah, karena engkau adalah wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini musyrik. Ini kesyirikan yang orang-orang musyrikin melakukannya. Bisa difahami? Nah, bagaimana lagi kalau seandainya dia mengatakan, ya wali fulan, hilangkanlah mudarat dariku, hilangkanlah bencana dariku, berikanlah kepadaku anak, berikanlah kepadaku keturunan. Yang dia berdoa, ya melalui wali-wali tadi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wali-wali tadi, itulah kesyirikannya orang musyrikin. Apalagi dia punya keyakinan musyrik itulah yang punya keyakinan wali itulah yang akan mengabulkan doanya sendiri. Maka ini lebih musyrik daripada musyriknya Abu Lahab dan Abu Jahal. Bisa difahami ya? Jadi siapa saja yang mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi dari bentuk kesyirikan, maka dia musyrik. Ya, nanti di sana ada pembahasan dibahas oleh para ulama, apakah ada uzur ataukah dia tidak uzur. Ya, itu mungkin pembahasan yang memang pelik dan pembahasan yang memang itu ahsannya kita sebagai seorang penuntut ilmu, ada hal-hal yang sifatnya besar, kita kembalikan kepada ulama bagaimana cara mereka memahami perkara tersebut. Ya, karena ayyuhal hadirun wal hadirat, tidak semua ilmu kita punya keahlian di situ. Kan begitu. Ini ada dokter umum, kemudian dia mau operasi orang yang kena penyakit jantung. Bahaya nggak kira-kira? Dokter umum, tapi mau operasi penyakit jantung. Ya, dokter umum kemudian operasi tulang belakang orang. Kira-kira mudarat atau tidak? Nah, dalam ilmu dunia saja ada ya tingkatan-tingkatan seseorang itu kapan dia bisa memberikan solusi, kapan dia bisa melakukan, apalagi dalam urusan agama. Ya, banyak hal-hal yang itu besar, banyak hal yang itu berat, banyak hal-hal yang itu para hadirin dan hadirat membutuhkan bimbingan dan arahan para ulama kita. Cuman kita meyakini siapa saja yang mereka berbuat syirik besar, hukum asalnya dia musyrik. Ya, siapa saja berbuat syirik besar, maka hukumnya dia musyrik. Dia bisa mengeluarkan dia dari Islam. Itu hukum asalnya. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Orang kafir dan munafik mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah ajaran Islam dan mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa 36. Apa yang dimaksud ayat tersebut sebenarnya? Saya lihat. Surat An-Nisa ya. Taib. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-66 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 66 ya. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Tip An-Nisa, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tapi para hadirin dan hadirat, kalau kita menjawab dari jawaban yang sedang kita bahas, ada orang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah membolehkan bom bunuh diri. Di antara dalilnya adalah ayat An-Nisa ayat 66. Apa kita jawab? Kita jawab secara mujmal dan kita jawab secara mufassal. Secara mujmal Allah telah mengatakan dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya jangan kau campakkan dirimu dalam kehancuran, berbuat baiklah pada dirimu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini dalil menunjukkan kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan man asyara li akhi bihadidin tal'anhu malaika hatta tada'ahu. Barang siapa yang seseorang mengisyaratkan saudaranya dengan besi, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Mengisyaratkan saja besi yang dia bukan maksud dan tujuan untuk membunuh, dilaknat oleh malaikat, apalagi kemudian membuat bom bunuh diri. Ya, itu kita jawab secara mujmal. Adapun ayat yang kau sampaikan saya tidak tahu. Mungkin kita perlu melihat bagaimana penafsiran para ulama, baru setelahnya kita bisa menjawab secara mufassal. Paham? Jadi apa yang kita bahas dalam kaidah kitab syubhat ini bukan hanya dalam bab akidah, dalam bab tauhid saja, tapi dalam segala hal. Paham di sini? Nah, dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarkanlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki syariat yang berbeda-beda. Ya, antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Walikulli minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu memiliki syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Ya, tetapi mereka memiliki satu dari kesatuan tauhid yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Bani Israel, di antara bentuk ketika mereka bertobat dari kesalahan yang mereka lakukan, itu apa? Itu mereka membunuh diri-diri mereka. Itu sebagai bentuk tebusan untuk mereka bertaubat. Ya, itu konteksnya ketika mereka berbuat maksiat. Ya, tobatnya harus bunuh diri. Dan konteks itu telah terhapus dalam Islam. Ya, dalam Islam itu ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia bertobat dengan taubatun nasuha dari hal yang telah disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian bagaimana kamu mendatangkan ayat tersebut Islam mengatakan boleh membunuh diri, sementara dalam Islam itu haram hukumnya, hanya sebatas menakut-nakuti orang lain. Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang lain, dilarang oleh Nabi. Oh, ini ada bom, cuman ngancam-ngancam, cuman iseng, cuman prank, itu sudah cukup dikatakan haram, apalagi dia membuat dia melakukan hakikat dari bom bunuh diri tadi. Bisa difahami? Jadi itu konteksnya adalah kaum Nabi terdahulu, yang dimana mereka ketika ingin berbuat dosa dan menembus kesalahannya, dia bunuh dirinya. Dan itu sudah dihapus, dan tentunya bukanlah maksudnya membunuh diri kemudian dipraktekkan menumpahkan darah orang-orang yang tidak halal untuk kita tumpahkan darahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tapi kalau tidak ada,
Kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.